Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adila Rizky, NIM 207-2056. Saya dari kelas 6B Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diandara Oriza MPD dengan tugas analisis atau review artikel kelainan genetik pada manusia. Nah, jadi judul artikel yang saya ambil yaitu kelainan genetik pada sindrom Patau atau trisomi kromosom 13. Pada slide kedua ini yaitu ada judul artikel, di mana judul artikelnya yaitu sindrom Patau atau trisomi kromosom 13 dengan penulis artikel yaitu Okta Della Susmita, Roro Rukmi Windy Pardani, dan Eka Kania Bustoni. Tahun terbitnya yaitu 2018 dan jurnal tempat artikel dimuat yaitu jurnal Majority. Nah, untuk analisis atau review artikel ini yaitu berisi apa itu sindrom Patau, siapa yang beresiko terkena sindrom Patau, kapan seseorang terkena sindrom Patau, kenapa seseorang menderita sindrom Patau, di mana sindrom Patau terjadi, dan bagaimana antisipasi sindrom Patau. Slide selanjutnya yaitu ada sindrom Patau. Sindrom Patau atau trisomi kromosom 13 merupakan kelainan genetik yang memiliki 3 buah kromosom 13 yang terjadi karena kesalahan dalam pemisahan kromosom, homolog atau non-disjunction selama proses meiosis. Nah, sindrom Patau ini merupakan kelainan autosal ketiga tersering yang terjadi pada bayi lahir yang hidup setelah sindrom Down atau trisomi 21 dan sindrom Edward atau trisomi 18. Insiden sindrom Patau terjadi pada 1:8.000 sampai 12.000 kelahiran hidup. Insiden ini akan meningkat dengan meningkatnya usia ibu. Yang selanjutnya yaitu ada resiko sindrom Patau, di mana yang beresiko terkena sindrom Patau yaitu adalah janin atau anak yang berada di dalam kandungan. Nah, faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya trisomi 13 atau sindrom Patau ini yaitu peningkatan usia ibu, di mana semakin tua usia ibu maka akan meningkatkan kejadian trisomi 13 ini akibat non-disjunction. Nah, trisomi 13 ini juga berasosiasi dengan berat badan bayi yang lahir rendah, terus ada prematur dan ada IUGM, di mana bayi yang lahir akan mengalami berat badan yang tidak normal yaitu berat badan yang rendah dan bisa juga mengalami kelahiran prematur atau sebelum 9 bulan udah lahir duluan. Yang selanjutnya yaitu kapan terkena sindrom Patau. Nah, sindrom Patau ini terjadi ketika terbentuknya salinan kromosom 13 tambahan di sebagian tubuh atau di seluruh tubuh. Nah, ini terjadi karena kesalahan dalam pemisahan kromosom homolog selama proses meiosis. Jadi, kita terkena sindrom Patau atau bayi yang terkena sindrom Patau ini bisa terjadi karena saat masih di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu penyebab sindrom Patau. Nah, penyebab terjadinya trisomi 13 dapat terjadi akibat non-disjunction atau kegagalan satu pasang atau lebih kromosom homolog untuk berpisah. Nah, saat pembelahan meiosis 1 ataupun pada saat pembelahan meiosis 2. Trisomi 13 biasanya berhubungan dengan non-disjunction meiosis maternal, dapat pula terjadi akibat translokasi genetik. Selanjutnya yaitu ada tempat sindrom Patau, di mana tempat terjadinya sindrom Patau ini pada saat janin masih berada dalam kandungan. Nah, artinya terjadinya ketika pada proses pembelahan sel pada meiosis 1 maupun pada meiosis 2, di mana terjadinya kegagalan pemisahan kromosom yang menyebabkan kelebihan kromosom 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Dapat kita lihat bahwa pada kromosom 1 sampai 12 itu hanya memiliki 2 kromosom atau satu pasang kromosom. Nah, sedangkan pada kromosom ke-13 memiliki 3 kromosom atau 1
pasang kromosom dan satu kromosom. Artinya, pada kromosom 13 adanya kelebihan kromosom. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya sindrom Patau atau kelebihan kromosom 13. Selanjutnya yaitu ada pencegahan sindrom Patau. Nah, pencegahan sindrom Patau ini bisa dilakukan dengan berkonsultasi kepada ahli genetik sebelum merencanakan kehamilan, terutama ketika pada kehamilan sebelumnya memiliki anak yang mempunyai riwayat trisomi 13 dan juga menjaga pola dan gaya hidup yang sehat. Selain itu juga usahakan tidak merencanakan kehamilan pada usia yang sudah lebih dari 35 tahun karena resiko anak akan terkena sindrom Patau ini lebih besar kemungkinannya dibanding kita berusia kurang dari 35 tahun. Nah, ini merupakan contoh dari sindrom Patau. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Itu merupakan contoh dari anak yang mengalami kelainan genetik sindrom Patau. Nah, di mana akan terjadinya sumbing atau kelainan pada jari tangan, bisa kita sebut dengan polidaktili, dan ada kelainan pada telinga, yaitu tidak seperti telinga pada anak-anak yang normal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk review atau analisis artikel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.